Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, apakah ini akhir? Atau awal dari sesuatu yang agung? Hari ini, kita hidup dalam era yang disebut Rasulullah sebagai zaman fitnah. Umat Islam terpecah, tanah suci diinjak, kehormatan diinjak, dan hukum Allah diabaikan. Tapi, tahukah kamu, semua ini telah dikabarkan lebih dari 14 abad yang lalu. Bukan untuk membuat kita takut, tetapi untuk menyiapkan kita menjadi bagian dari kebangkitan besar. Karena kerajaan Islam akan bangkit kembali, dan mungkin kita adalah generasi yang menyaksikannya. Sahabat Islam, dahulu Islam bukan sekadar agama, ia adalah peradaban. Dimulai dari sebuah kota kecil bernama Madinah, Rasulullah membangun sebuah sistem hidup total. Dari spiritual hingga sosial, dari militer hingga ekonomi. Lalu dalam hitungan dekade, Islam menyebar ke seluruh jazirah Arab, Persia, Levant, Afrika Utara, dan terus meluas, dimulai dari dinasti Umayyah, menaklukkan Andalusia, dan menyeberang ke Perancis. Dinasti Abbasiyah membangun kota ilmu Baghdad yang menginspirasi Renaissance Eropa. Dinasti Fatimiyah, Ayyubiyah, Mamluk, hingga Utsmaniyah menjaga peradaban Islam selama lebih dari 1300 tahun. Namun kejayaan itu tidak abadi. Perang Salib, invasi Mongol, kolonialisme Barat, sekularisasi Turki, semua menghantam pilar-pilar peradaban Islam. Dan pada tahun 1924, Khilafah Utsmaniyah resmi dibubarkan. Dunia Muslim pun berubah. Dari satu umat menjadi 54 negara nasional dengan bendera dan kepentingannya masing-masing. Rasulullah menjelaskan secara rinci tahapan sejarah umat Islam dalam hadis berikut. Masa kenabian akan berlangsung di tengah-tengah kalian selama Allah menghendaki. Kemudian Allah mengangkatnya. Lalu datang masa khilafah ala minhaj nubuwah. Kemudian Allah mengangkatnya. Lalu datang masa kerajaan yang menggigit. Kemudian datang masa kerajaan diktator. Lalu akan datang kembali khilafah ala minhaj nubuwah. Hadis riwayat Ahmad. Mari kita urai satu persatu. Pertama, nubuwah, masa Rasulullah. Kedua, khilafah ala minhaj nubuwah, masa sahabat dari Abu Bakar hingga Ali. Ketiga, kerajaan menggigit, dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Keempat, kerajaan diktator era modern, diktator sekuler, rezim militer yang sedang berlangsung sekarang. Kelima, khilafah ala minhaj nubuwah terakhir. Ini yang akan datang. Dan ia akan seperti Khulafaur Rasyidin. Itu bukan mimpi utopis, tapi janji dari Rasulullah yang sangat jelas. Sahabat Islam, di mana kekhalifahan ini akan bangkit? Pertama, wilayah Khurasan. Rasulullah bersabda, "Jika kalian melihat panji hitam datang dari arah Khurasan, datangilah, karena di dalamnya ada tentara Allah yang tidak bisa dikalahkan." Hadis riwayat Ahmad. Khurasan kuno meliputi Afghanistan, Iran Timur, Pakistan Barat, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Wilayah ini dikenal sebagai tanah revolusi Islam. Pada masa Abbasiyah, Khurasan jadi pusat pasukan yang menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah dan mendirikan dinasti baru. Kini, wilayah ini terus bergejolak, dari mujahidin Afghanistan, Taliban, hingga perlawanan bersenjata lainnya. Apakah mereka bagian dari panji hitam akhir zaman? Wallahu alam. Kedua, Makkah, tempat baiat Imam Mahdi. Dalam hadis lain, seorang laki-laki dari keturunanku akan dibayat di antara rukun dan makom. Hadis riwayat Abu Daud. Imam Mahdi akan muncul dari Makkah, dibayat secara diam-diam oleh para ulama dan pengikut setia. Ia tidak mengejar kekuasaan, tapi dipaksa oleh keadaan. Setelah itu, tentara dari timur yaitu Khurasan akan datang untuk membelanya. Maka dimulailah babak baru sejarah dunia. Ketiga, kembalinya Konstantinopel dan Roma. Nabi Muhammad bersabda, "Kalian pasti akan menaklukkan Konstantinopel dan Roma." Hadis riwayat Ahmad. Konstantinopel atau Istanbul telah ditaklukkan pada tahun 1453 oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Namun, Roma belum ditaklukkan. Artinya, akan ada pasukan Islam global kedua yang bangkit dan menaklukkan pusat dunia barat. Dan itu hanya bisa terjadi di bawah kerajaan Islam yang kuat dan global, yang dipimpin langsung oleh Imam Mahdi. Siapa sih Imam Mahdi itu? Dia adalah sosok penting yang ditunggu-tunggu banyak orang. Nama? Muhammad bin Abdullah, keturunan dari Hasan bin Ali yang bergelar Sayyid. Tanda: wajah bercahaya, dahi lebar, hidung mancung. Masa kepemimpinan:
7-9 tahun, perang, menyatukan umat, menegakkan keadilan, dan melawan Dajjal. Dia bukan nabi baru, tapi pemimpin politik dan spiritual akhir zaman. Ia akan didampingi oleh Nabi Isa yang turun dari langit untuk menghabisi Dajjal. Bersama-sama, mereka akan membangun kerajaan Islam global terakhir sebelum kiamat. Sahabat Islam, apa yang membedakan kerajaan akhir zaman dari yang sebelumnya? Pertama, bersandar pada wahyu, bukan politik. Kedua, berdiri di atas keadilan dan syura, bukan otoriterisme. Ketiga, dipimpin oleh orang-orang pilihan, bukan dinasti turunan. Keempat, bebas dari riba, kezaliman, dan penjajahan asing. Kelima, memuliakan ilmu dan dakwah, bukan sekadar ekspansi militer. Dan kerajaan ini akan bertahan hingga waktu yang ditentukan, sebelum akhirnya bumi dihancurkan oleh tiupan sangkakala. Jadi, apa peran kita sekarang? Jangan cuma duduk diam dan berpangku tangan. Bangkitlah dan lakukan sesuatu. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Surah Ar-Ra'd ayat ke-11. Tugas kita adalah tobat total dan perbaikan akhlak, menuntut ilmu agama secara mendalam, mendidik anak-anak dengan visi Islam global, bersatu dengan kaum muslimin lintas bangsa, bersiap secara spiritual dan mental untuk menjadi pasukan Imam Mahdi. Ingat, kemenangan Islam bukan hadiah, tapi sebuah amanah bagi mereka yang siap. Sahabat Islam, mungkin kita merasa kecil, tapi ingatlah, Allah memilih siapa yang dikehendakinya. Dan jika kita meniatkan hidupmu untuk Islam, kita bukan manusia biasa. Kita menjadi bagian dari puzzle besar kebangkitan akhir zaman. Kerajaan Islam akan bangkit, khilafah akan kembali. Panji-panji hitam akan bergerak dari timur, dan Al-Mahdi akan memimpin kita menuju kemenangan. Pertanyaannya bukan kapan itu terjadi, tapi apakah kita siap menjadi bagian dari sejarah itu? Wallahu alam bisawab. Jika sahabat Islam menyukai video ini, jangan lupa komen dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.